Dan beliau mengatakan mazhab resmi Hambali itu sunnah melafadzkan niat. Yustahabu at-talaffudzu biha sirron wa huwa al-madhab. Kata Imam Al-Mardawi, disunnahkan melafadzkan niat sebelum takbir tentu saja ya, sirron dengan pelan, minimal terdengar suara dengan telinganya sendiri ya, terdengar oleh telinganya sendiri, wa huwa al-madhab, dan inilah madhab resmi madhab Syafi'i. Baik, kita bahas dulu yang nomor 1 Pak. Kita bahas yang persamaannya dulu ya. Persamaan antara Syafi'i dan Hambali yang pertama mengenai melafadzkan niat. Ternyata jamaah sekalian, Syafi'i dan Hambali itu sama-sama membolehkan melafadzkan niat. Tidak dihukumi bid'ah, Pak. Ya. Beda dengan orang yang sekarang itu mengaku-ngaku Hambali tapi malah membid'ahkan melafadzkan niat. Padahal Hambali itu tidak membid'ahkan yang namanya melafadzkan niat. Sama seperti Syafi'i, Pak. Apa itu Pak melafadzkan niat? Biasanya kita ucapkan niat itu sebelum takbir. Misalnya ini, kalau sholat maghrib, gimana? Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau makmuman lillahi ta'ala dan seterusnya. Itu kan kita ucapkan Pak sebelum takbir. Namanya apa itu? Melafadzkan niat. Itu boleh Pak, dihukumi sunnah oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah ini saya tekankan kenapa? Ada sebagian orang mengatakan Syafi'i itu katanya tidak menganjurkan melafadzkan niat Pak, padahal dianjurkan. Ini kita baca fatwa dari Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 6 halaman 289. Nanti dibaca saja di buku saya atau di-download saja Pak sekarang, silakan. Wa mahallun niyati al-qalbu wa la yushtaratu nutqul lisan bila khilaf wa la yakfi an niyatil qalbi bila khilaf walakin yustahabbu at-talaffudzu ma'al qalbi. Kata Imam An-Nawawi, beliau ini ulama mazhab apa Pak? Syafi'i. Kata beliau, tempat niat itu sebenarnya di dalam hati. Dan niat itu tidak harus dilafadzkan, tidak wajib maksudnya. Cukup niat di dalam hati saja. Ya. Bahkan kata beliau, kalau ada orang hanya melafadzkan saja tanpa niat dalam hati, itu tidak sah Pak, tidak cukup kata beliau. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilaf. Tidak cukup niat dalam lisan doang, usul lis doang, tapi dalam hati tidak niat, itu enggak sah. Nah di akhir beliau bilang, walakin tetapi yustahabu at-talaffudzu ma'al qalbi, disunnahkan melafadzkan niat dan juga niat di dalam hati. Jadi ini tolong jamaah sekalian, kalau ingin bermadzhab Syafi'i yang benar dalam masalah niat sholat, niat itu nanti ada dua Kak, ada 2 kali Pak. Pertama kita lafadzkan sebelum takbir. Yang kedua, ketika takbir nanti kita niat lagi dalam hati. Itu yang wajib Pak ya. Ya, kalau sebelum takbir namanya tadi melafadzkan niat, hukumnya hanya sunnah. Nah, ini ada fatwanya dari Imam An-Nawawi bahwa mazhab Syafi'i itu memang membolehkan yang namanya melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram. Untuk mazhab Hambali nanti silahkan dicek saja, misalnya di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, kemudian ada juga kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf karya Imam Al-Mardawi. Beliau ini seorang ulama besar dalam mazhab Hambali Pak, dan beliau mengatakan mazhab resmi Hambali itu sunnah melafadzkan niat. Yustahabu at-talaffudzu biha sirron wa huwa al-madhab. Kata Imam Al-Mardawi, disunnahkan melafadzkan niat sebelum takbir tentu saja ya, sirron dengan pelan, minimal terdengar suara dengan telinganya sendiri ya, terdengar oleh telinganya sendiri, wa huwa al-madhab, dan inilah madhab resmi madhab Syafi'i. Itu. Jadi intinya apa? Antara Syafi'i dan Hambali boleh melafadzkan niat, sunnah sama. Terus yang nomor 2 sekarang, yang dihukumi sama oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Poin yang wajib disebutkan saat niat. Maksudnya niat yang wajib itu Pak, ketika takbir misalnya kalau Syafi'i, yang wajib disebutkan itu ada berapa Pak? Ini Bapak ini tadi sholat maghrib, pas takbir itu hati Anda itu ngucap apa saja? Yang wajib itu ada berapa Pak? Pertama,
harus menyebutkan qasdul fi'li. Catat ya, qasdul fi'li itu saya niat sholat, menyengaja sholat. Yang kedua, harus menyebutkan al-fardiyahnya, yaitu fardu. Jadi kalau digabung, saya niat sholat fardu. Yang ketiga, ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan nama sholatnya. Misalnya kalau maghrib ya namanya maghrib. Maka kalau digabung tiga ini, saya niat sholat fardu maghrib. Ini Pak wajib kita sebutkan karena ini poin yang wajib dalam niat. Saya ulangi lagi. Kita kalau mau sholat tuh Pak ya, niat dalam hati itu harus minimal yang wajib disebutkan 3 poin tadi. Saya niat sholat fardu maghrib misalnya kalau namanya maghrib. Kalau isya berarti saya niat sholat fardu isya. Itu harus disebutkan Pak. Kalau 3 ini nggak ada, wah latasih sholat tuh, sholatnya tidak sah. Nah ini hati-hati ini kalau sholat ya. Nah, kalau yang lain gimana Pak Ustadz? Jumlah rokaatnya atau menghadap kiblat atau apa lagi? Adaan. Kalau itu sunnah Pak, silahkan kalau mau disebutkan silahkan. Tapi nanti jadi terlalu panjang. Kenapa terlalu panjang? Sebab akan kesulitan ketika takbir pertama itu Pak. Kita kan tahu ya, madzhab Syafi'i itu. Nah nanti ini tentang perbedaan antara Syafi'i dan Hambali. Nomor 1 itu Pak, kapan niat yang wajib dalam hati? Kalau Syafi'i kapan yang wajib itu? Ketika mengucapkan takbir itu Pak, Allahu Akbar. Hati kita itu harus niat lagi loh Pak ya. Jangan mengira niat sholat itu hanya yang sebelum takbir, yang usolli fardul maghrib. Enggak, itu sunnah tadi kita sebutkan. Yang wajib itu bahkan sholat kita sah atau tidak itu ini Pak. Pas takbir Allahu Akbar, hatinya harus niat. Minimal tadi nyebutin berapa poin? 3. Saya niat sholat fardu maghrib. Tapi kalau jadi makmum harus nyebutin makmuman. Nah, anggaplah kita jadi makmum ya. Kan kadang jarang Pak ya kita jadi imam ya. Anggaplah jadi makmum. Hah? Iya, boleh pakai bahasa apa saja silahkan. Intinya harus menyebutkan poin yang tadi. Saya niat sholat fardu maghrib itu bahasa Sundanya apa silahkan. Atau bahasa Jawanya atau apa bahasa saja, apa saja silahkan lah ya. Silahkan diterjemahkan. Intinya poin 3 tadi harus disebutkan Pak. Ya. Contoh misalnya, kalau sholat isya nanti Pak, kita nanti sholat isya. Ketika takbir, sebelum takbir itu kita kan usolli dulu ya, usolli fardhu isya'i, itu hukumnya sunnah Pak, sunnah ya. Pas takbir Allahu Akbar, hati kita itu harus menyebutkan saya niat sholat fardu isya makmuman kalau memang jadi makmum. Kalau 4 poin ini tidak ada dalam hati kita Pak, sholatnya bermasalah itu, tidak sah. Ya. Makanya di buku saya ini saya sebutkan semua itu tata cara niat yang wajib dalam hati itu untuk 5 waktu sudah saya buatkan semua. Tinggal nanti dibaca atau dihafalkan saja. Ya, itu harus terlintas dalam hati. Berbarengan dengan takbiratul ihram. Oke. Nah, jadi poinnya sama Pak antara Syafi'i dan Hambali. Minimal 3 tadi. Saya niat sholatnya disebutkan, fardunya disebutkan, yang ketiga baru apa tadi? Nama sholatnya, maghrib atau isya atau subuh dan seterusnya. Oke, dah.